Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Informasi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kajian saya mulai sesuai judul di atas, maka izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur karena dari beberapa tulisan saya sudah mulai ada tanggapan, dan ini akan menjadi diskursus wacana yang baik untuk membuktikan klaim nasab Nabi oleh Ba'alawi yang secara masif terjadi di Nusantara ini. Artinya pembuktian terbalik bisa dilakukan Ba'alawi, baik dari sisi kesesuaian genetika dengan keluarga besar Ahlul Bait di banyak negara. Silahkan tes DNA di Nakobah yang menerapkan tes DNA sebagai salah satu pembuktian nasab, misalnya Nakobah Yordan. Juga bisa dari pengakuan atau syahadah nasab dari Nakobah internasional sesuai asal leluhurnya, yaitu Yaman dan Irak, asal dari Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim hijrah ke Hadramaut. Dan untuk semua dinamika tanggapan terhadap semuanya, akan kami persingkat rinciannya sebagai berikut. 1. Terkait tes DNA. 2. Terkait sanggahan dari kitab. 3. Terkait makam Sayyid Ahmad bin Isa. Kita lanjut dengan keterangannya. Terkait tes DNA. 1. Secara logis, disepakati semakin dekat kekerabatan maka susunan DNA-nya akan semakin identik. Demikian juga, semakin jauh kekerabatan, maka akan semakin jauh pula susunan DNA-nya. Artinya, suatu hal yang sangat luar biasa mencoba memaksakan susunan Y-DNA haplogrup G, Ba'alawi, agar bisa menjadi keturunan haplogrup J, Bani Hashim, sementara tidak adanya pembuktian dari kesinambungan kitab nasab maupun syahadah resmi dari Nakobah dunia. 2. Secara ilmiah, kromosom Y-DNA dari seorang pria akan diturunkan secara turun-temurun kepada keturunan laki-lakinya. Demikian pula dari Imam Ali akan menurun kepada Sayyidina Hasan dan Hussein serta keturunan lurus garis laki-lakinya. Dan beberapa sampel sudah teruji dari kabilah-kabilah pecahan baik dari Al-Hasani. Misal dari garis Tobat Tobai, Ar-Razi, Al-Ijlani, Al-Musawi, yaitu dari Sayyid Musa Al-Jun, Al-On, Al-Anggawi, dan lain-lain. Dan ini menyebar di banyak negara, juga dari keturunan Al-Husain. Misal, Al-Musawi, dari Sayyid Musa Al-Kazim, Asakov, Al-Musawi, Al-Jafari, Al-Isyaki, Araji. Hingga ada orang Spanyol bernama Güemes Reynoso, yang tes DNA pun terdeteksi sebagai Al-Husaini. Disinyalir banyak sekali keturunan Arab atau Yahudi yang tertinggal di Spanyol dan berpindah agama pasca peristiwa Inkuisisi di abad 14 Masehi. Artinya begitu banyak sampel yang sudah teruji. Ini baru di Family Tree DNA, belum di lembaga lainnya, termasuk di beberapa Nakobah Saadatul Asrof sendiri yang melakukan tes DNA sebagai syarat isbatnya. 3. Kita boleh berasumsi apa saja, sekaligus mencoba beralibi dengan analisa yang dibuat ilmiah. Tetapi ingat, dalam jagat disiplin keilmuan tertentu, ada persatuan ilmuwan yang punya organisasi dan tentu saja punya kode etik dan parameter keilmuan masing-masing. Dari ilmu dirgantara, kedokteran, teknik sipil, hingga ilmu welding atau pengelasan. Juga demikian dengan ilmu genetika yang memiliki ISOGG atau International Society of Genetic Genealogy, di mana dalam kajian-kajian dan jurnal ilmiah hasil penelitiannya sudah masyhur bahwa keluarga Hashemite atau Bani Hashim sudah terpetakan berbeda dengan Ba'alawi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di dunia Arab sana, bahwa ada beberapa kabilah yang mengaku Ahlul Bait ternyata bukan saja tidak memiliki isbat dari Nakobah berdasarkan pengakuan sepihak mereka selama ini, namun sudah terindikasi gagal total secara ilmiah. Dan ini termasuk Ba'alawi Sada yang bercokol di Hadramaut Yaman. 4. Mencoba mengaburkan hasil tes DNA dengan stigma Darwinisme
DNA produk Yahudi atau teori genetika masih debatable. Oke, menurut kami boleh-boleh saja. Tetapi ini jawaban kami. Kalau mau dibenturkan dengan Darwinisme, jelas tidak relevan karena ini hanya sebuah teori, bukan hukum, dan sudah gagal sejak awal dikemukakan. Sebagai sebuah teori sah-sah saja dalam ilmu pengetahuan, kegagalan Darwin terletak kepada missing link. Ada mata rantai yang hilang, terutama melonjaknya volume otak 3 kali lipat dari kera menjadi manusia, tanpa ditemukan bukti nyata evolusi yang memadai. Lalu tuduhan bahwa tes DNA adalah produk Yahudi, propaganda Yahudi, atau proyek Yahudi, dan lain-lain. Maka bisa kami jawab, urusan apa ilmu pengetahuan dengan penemunya? Iptek itu berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu akal sehat dan seluruh bangunan teoritis, hipotesa maupun hukum-hukumnya sendiri secara tertib dan disiplin. Kalau dikaitkan dengan Yahudi, memang harus jujur banyak ilmuwan brilian dari ras ini. Misalnya Einstein, Oppenheimer, dan masih banyak lagi, selain sains juga di segala bidang keilmuan lainnya. Bahkan Google yang tiap hari kita manfaatkan, Facebook, WhatsApp, Microsoft dan penguasa dunia informatika juga mereka penguasanya. Lalu apa salahnya dengan ilmu genetika? Apa salahnya dengan Gregory Mendel, seorang Yahudi kripto, Yahudi yang beragama di luar Yahudi? Mengawali ilmu genetika dengan menghabiskan bertahun-tahun memelototi kacang ercis. Belum lagi sumbangan karya Yahudi Rosalind Franklin pada Watson dan Crick, yaitu penemu DNA, penemu struktur DNA. Juga apa salahnya Bennett Greenspan, seorang Yahudi Amerika yang ingin mencari keluarga besarnya dengan proyek laboratorium genetika Family Tree DNA-nya, seperti juga Doron Behar Project atau Avotainu Project, dan tentu saja sangat bagus sekali ada Banu Hashim atau YDNA Project, untuk mendeteksi keturunan Bani Hashim yang melahirkan Nabi dan Ahlul Baitnya. Oke, selengkapnya akan diulas di poin berikutnya. Sahabat Rumah Informasi, kenapa tidak dikritisi ketika Abdurrahman Al-Sakaf dan Haidar Abu Bakar Alatas menjadi pentolan partai berhaluan Marxisme dan Leninisme di Yaman? Bukankah Karl Marx, bapak komunis, juga Yahudi? Demikian pula Lenin. Tercatat ayahanda dari Syekh Ali Jufri Baalawi, ulama Baalawi dari UEA, yang sering ke Indonesia, itu putra dari Wapres Yaman Selatan ketika masih berideologi komunis. Belum lagi pentolan komunis di Indonesia dari golongan Baalawi. Sebagai parameter kami bertanya-tanya, berapa banyak korban keganasan PKI dari keluarga Baalawi ketika pemberontakan tahun 1948 atau 1965? Nyaris tidak ada. Yang ada malah Kiai pribumi yang gugur dan dibunuh oleh PKI. Atau jejak perjuangan mengangkat senjata ketika revolusi pra-kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, termasuk jejak peristiwa 10 November 1945. Apakah ada data yang menunjukkan Baalawi memimpin atau menjadi tokoh perlawanan di era krusial tersebut? Ini nampak mustahil, sebab faktanya mereka malah mendukung kompeni Belanda. Lanjut pembahasan, terakhir mencoba mengkritisi hasil tes DNA dengan debatable, kurang presisi dan lain sebagainya. Kami hanya tertawa geli. Di era sekarang, teknologi sequencing pembacaan hasil DNA itu sudah sangat maju. Membaca hasil tes DNA itu teknologi yang lazim atau bisa dikatakan usang. Teknologi terkini sudah bicara restriksi dan rekombinan DNA, memotong dan merakit DNA terutama untuk kebutuhan medis. Ilmu genetika sudah bicara cloning, kultur jaringan, manusia gen super, sport science, dan lain-lain. Bahkan sekarang ini eranya nanoteknologi, yang diteliti bagaimana menemukan partikel terkecil penyusun segala sesuatu, atau partikel Tuhan, penyusun dari elektron, proton dan neutron, atau penyusun atom. Dalam bahasa ilmiahnya partikel boson Higgs atau fermion.
Ibaratnya yang diteliti sekarang itu sebesar kerikil, sementara molekul DNA sebesar lapangan bola, bahkan bisa lebih besar lagi. Apalagi mencoba mengkritisi kajian dari seorang Profesor Herawati Sudoyo, penelitian lembaga Eijkman di 2019. Simak terkait tes DNA presentase ras beberapa pesohor, termasuk presenter Najwa Shihab, di mana rasa Arabnya ternyata cuma sekitar 3%. Mumpung beliau masih segar bugar dan semoga sehat panjang umur, bisa diundang atau diajak debat bila meragukan kapasitasnya. 5. Sedangkan terkait dari keluarga Yahudi internasional yang mengakui bahwa Ba'alawi sebagai bagian dari percabangan keluarga mereka. Sudah dijelaskan bahwa selain garis lurus laki-laki dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang tentunya haplogrup J1, maka ada yang keturunan dari 12 cabang ini yang tidak garis lurus laki-laki, bisa J2, R, E, T, dan lain-lain. Atau malah bukan dari keturunan 12 cabang ini, baik dari garis laki atau perempuan, dinamakan suku ke-13, atau Ernest Renan, dari bangsa Khazar, sebuah kerajaan Yahudi di Kaukasus yang musnah akibat invasi Mongol di abad 13 Masehi, dan penelusuran tersebut begitu banyak diulas dalam ribuan artikel, baik tentang Yahudi Chohanim, Ashkenazi, Sephardi, Bene, Chocin, Igbo, Alpa, Mizrahi, atau Kaifeng. Terkait situs jewishdna.net atau JewishGen dan situs lain yang mendeteksi GPF 3296 sebagai Yahudi Ashkenazi atau GP 303 sebagai Yahudi Sephardi, yaitu Yahudi Andalusia, di mana kedua kode tersebut ditemukan pada hasil tes DNA Ba'alawi. Maka kami hanya menyampaikan fakta sesuai data. Harusnya sikap yang diambil yaitu berterima kasih ditunjukkan keluarga besar yang sebenarnya, bahkan seharusnya bangga karena tidak mudah untuk diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional. Bayangkan bisa berkerabat dengan keluarga Yahudi yang hebat seperti Silverman dan Goldstein, atau keluarga Levi, Guggenheim, Merkel, dan lain-lain dari Yahudi haplogrup G lainnya. Bersyukur karena diingatkan dari perbuatan dosa yang amat sangat besar, yaitu berderajat malunun malun, terkutuknya terkutuk, karena mengaku-ngaku sebagai keturunan orang lain, yang itu lebih fatalnya lagi menisbatkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Vonis ini sering mereka sampaikan kepada pihak lain yang berlaku demikian, termasuk keluarga Bani Wali Songo ketika mulai menunjukkan keaslian nasab dari catatan leluhurnya. Sahabat Rumah Informasi, tidak harus jadi cucu Nabi untuk masuk surga. Dan tidak harus jadi cucu Nabi untuk dicintai Allah dan Rasul-Nya. Cukuplah berlaku takwa dan mentauladani Rasulullah. Serta tentu saja mencintai ahlil baitnya seperti Bani Wali Songo, atau keluarga Kesultanan Nusantara, yang sudah jelas resmi terisbat secara internasional oleh Nakobah Saadatul Asroful. Insya Allah para Ba'alawi Yaman ini akan termasuk golongan yang mencintai ahlil bait atau keturunan Nabi. Apalagi sebagai imigran yang relatif baru datang, tentu harus menghormati yang sudah membumi sekian lama di bumi Nusantara. Ini disampaikan sebagai himbauan yang tulus dan bernilai ukhuwah mulia. 6. Berikut ini perlu kami sampaikan. Ulasan dari salah satu situs pencari keluarga Bani Hashim di dunia ini terkait DNA. Proyek ini bertujuan untuk melacak individu dan kit Y-DNA mereka, yang dites positif untuk FGC 8712, L859, FGC 8703, FGC 10500, FGC 30416, CTS 8308, FGC 8702, A20302, ZS 2094, FGC 9581, ZS 10833, FGC 54257, BY 49997, Z28962,
ZGC 10.548, ZGC 10.833, FGC 54.257, penanda ZS 2121, ZS 2102, dan atau L615. Proyek ini menyimpulkan bahwa individu L859 plus adalah keturunan suku Quraisy. Individu FGC 8703 plus adalah keturunan marga Hashim. Individu FGC 10500 plus adalah keturunan Imam Ali alaihi salam. Sahabat Rumah Informasi, suku Hashim muncul di Arabia Barat yaitu Hijaz, dan bermigrasi ke selatan ke arah Yaman, atau ke timur laut diantaranya, Levan, Mesopotamia, dan Persia. Said dan Syarif dengan garis suksesi terkenal dinyatakan positif untuk penanda L859 dan FGC 10500. Berikut adalah distribusi statistik dan geografis Kit Quraisy, Hashemi, dan Alawi saat ini. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Harun, dan Muhammad dianggap sebagai nenek moyang utama dalam pohon filogenetik J1. Saat ini, banyak kelompok dan keluarga mengklaim sebagai keturunan laki-laki langsung dari nenek moyang yang dihormati ini. Tetapi mereka mendapati diri mereka berada dalam garis dan periode genetik yang jauh. Sejauh ini, FGC 8712 adalah satu-satunya SNP yang mempertahankan dua garis menurun paralel. Dengan satu garis adalah 100%, yaitu Ishamelit Adnanite dengan 300 kit, dan yang lainnya adalah 100% Jacobite dengan 45 kit. Usia subklat FGC 8712 diyakini antara tahun 3400 sampai 4200 tahun sebelum sekarang. Oleh karena itu, individu yang dites positif penanda genetik Y yang dihormati ini, FGC 8712, didorong untuk bergabung dengan proyek Quraisy dan Bani Hashim. Terkait sanggahan dari kitab, sanggahan lainnya muncul terkait bantahan dari tulisan Kiai Imaduddin Utsman, dengan memakai dasar sejarawan Yaman di abad ke-7 yang bernama Bahaudin Muhammad bin Yusuf Al-Janadi, dalam kitabnya yang berjudul As-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wal Muluk. Maka jawaban kami, data Baalawi yang disebut ada dari abad 7 Hijrah tersebut tetap saja hujahnya kurang kuat, karena kitabnya bukan kitab nasab dan tetap saja merupakan data sekunder yang baru ada di abad 7 Hijrah. Harusnya abad 8 karena beliau meninggal tahun 734 Hijrah. Tetap tidak ada data primer kitab nasab dari abad 4 sampai 9 Hijrah yang mendata Ubaidillah itu sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir, karena kitab nasab primer yang mencatat anak Ahmad Al-Muhajir adanya cuma bernama Muhammad, Ali dan Husain. Kesimpulannya, data sekunder tidak bisa mengalahkan validasi dan kapasitas data primer. Terkait makam Said Ahmad bin Isa, ketika ada sanggahan dengan mengatakan bahwa tidak benar makam Said Ahmad bin Isa yang dalam tulisan sebelumnya ditulis di sebuah kota bernama Muktabaroh di selatan Baghdad, kami membaca dengan tersenyum lebar. Artinya gaya Mataraman, sindiran halus untuk tes ombak membuka wacana berhasil. Jawabannya, sampai mata pedih atau sepatu abis selusin berjalan kaki tidak bakalan ketemu kota bernama Muktabaroh. Itu kalimat satir, bahwa apabila Thorikoh ada yang Muktabaroh, bersambung secara sanad kepada Rasulullah, maka tentu saja ada yang Goiru Muktabaroh atau sanadnya terputus. Demikian juga klaim datunya Baalawi makamnya di Husaisa, Seiyun Hadramaut. Ternyata setelah di cross-check oleh Nakib Indonesia, dari keluarga Al-Adarisah Al-Hasani ke Nakib Irak, makamnya ada di selatan kota Baghdad, dan bagi yang benar-benar keluarga Said Al-Husaini yang asli, tentunya tidak akan asing dengan tempat ini, karena kompleks makam ini sangat terkenal, bahkan dekat dengan makam Imam Ali bin Abi Thalib. Ya benar, letaknya di kota Najaf Al-Asraf,
Kompleks pemakaman Makbaroh Wadi Assalam. Silahkan bagi yang penasaran atau telanjur senang menuduh saya berbohong untuk dibuktikan ke Irak, tentu saja dengan meminta izin ke nakib setempat, agar memperoleh petunjuk letak dan posisinya, mengingat beliau disemayamkan berdekatan, tiap per blok keluarga. Makam Wadi Assalam oleh PBB ditetapkan termasuk dalam peninggalan warisan dunia. Wadi Assalam, yang secara harfiah diartikan sebagai lembah damai, adalah sebuah pemakaman Islam yang terletak di kota suci Najaf, Irak. Pemakaman itu meliputi area seluas 1485,5 hektar dan menjadi rumah bagi jutaan jenazah yang dimakamkan di sana. Sebanyak kurang lebih 6 juta makam. Bahkan disinilah sesungguhnya terletak makam Nabiullah Hud dan Soleh, Sayyid Ali Qadi Tabat Habai, Sayyid Bakir Syadar, dan para sadah keturunan Nabi lainnya yang terkemuka, terutama dalam mazhab Syiah. Bahkan saking sakralnya pemakaman ini bagi kaum muslim Syiah, sehingga menjadi amat mahal harga tanah di komplek tersebut, sekitar 41 juta per meter. Gimana? Tertarik untuk pembuktian makam Said Ahmad Al-Abah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Huraidi bin Jafar Sodik itu benarkah memang ada di Wadi Assalam? Bisa menghubungi Nakib Indonesia yang tentu saja sudah berhubungan baik dengan Nakib Irak. Jadi siapa yang dimakamkan di Husaysa Yaman, yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi, Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang ditinjau dari kitab nasab, dari kajian sejarah dan tracking genetika. Demikian ulasan bagian pertama ini, untuk menjadi landasan bagi pembahasan bagian kedua. Sampai jumpa, salam sejahtera bagi semuanya seluruh sahabat rumah informasi. Mari kita jaga negeri ini dari gerombolan orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari pembodohan umat. Tolak semua klaim sepihak mereka yang mengaku keturunan Rasulullah. Jadilah umat Islam yang cerdas demi keimanan yang tak gampang disusupi klan yang mengaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan ketersambungan leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.